hikmah puasa ini mengajarkan tentang kesadaran sebagai seorang hamba. Apa saja kesadaran sebagai seorang hamba? Yaitu seorang hamba ini bahwa hamba itu makhluk yang lemah, yang membutuhkan kepada Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nahdien dan juga pemirsa yang berada di rumah. Alhamdulillah, coba lagi dengan kami channel PCNU Kota Surabaya. Mudah-mudahan senantiasa kita semuanya dalam bulan Ramadan ini selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga mampu melaksanakan aktivitas kita, kesehatan kita, dan juga mampu melakukan amalan kita sebagai kaum muslim tentunya dalam menjalankan puasa bulan Ramadan. Sahabat Nahdien dan juga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami kedatangan tamu Mafrohul Walidain yang biasa akrab dipanggil Gus Ong. Kali ini kita akan berbicara tentang antara puasa dan ilmu hikmah. Jadi ada apa saja tentang puasa dan juga tentang ilmu hikmah. Selamat datang Gus Ong di PCNU Kota Surabaya. Selamat datang. Sehat, Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik para pemirsa Nahdien yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita ngobrol-ngobrol bareng, kita belajar keilmuan bersama dengan beliau. Yang pasti kita bisa memahami tentang puasa dan ilmu hikmah. Monggo Gus. Puasa dan ilmu hikmah ya. Jadi ini momen bulan Ramadan. Ya. Jadi kita tahu bahwa umat Islam di bulan ini semua diwajibkan berpuasa. Betul. Kemudian apa sih hikmahnya puasa itu? Sebenarnya puasa ini selain kita sebagai umat muslim menjalankan perintah dan kewajiban, ada hikmah, ada rahasia, dan ada manfaat yang dirasakan dan didapatkan oleh orang yang melakukan dan menjalankan puasa. Terlepas dari kita tidak sedang membahas wajibnya puasa ya, tentu sudah Betul. umum ya. Kita tahu bahwa puasa ini memiliki banyak manfaat yang diantaranya untuk kesehatan. Oh bagus, betul. Jadi sampai Rasulullah mengatakan sumu tasihhu, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Sehat. Tapi kan tidak sekedar berpuasa yang bagaimana yang bisa membuat kita itu sehat. Tentu tidak hanya sehat secara jasmani, tentu juga yang tidak kalah penting adalah sehat rohani. Betul. Kemudian berpuasa ini memiliki manfaat untuk kesehatan karena orang yang berpuasa dia tidak kemasukan makanan dan minuman dan apapun selama sekian jam ya, sekian lama, itu justru akan mematikan sel-sel yang memicu timbulnya kanker diantaranya. Makanya kenapa kok orang yang sering berpuasa itu lebih sehat? Karena selain itu puasa ini juga mengajarkan kita bagaimana cara makan yang teratur. Betul. Selain itu di bulan suci Ramadan ini Allah mensyariatkan puasa itu tentu tidak semata-mata hanya sekedar kewajiban dan meningkatkan ketakwaan bagi seorang hamba, tapi di situ ada nilai plus yang tadi sudah saya katakan, yaitu kesehatan. Selain kesehatan fisik, kesehatan jasmani, banyak para pakar-pakar, para peneliti yang meneliti bahwa orang yang tidak makan dalam sekian lama, dalam jangka 8 jam sampai 14 jam, itu sangat luar biasa manfaatnya buat kesehatan. Untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Nah, tentu selain manfaatnya buat kesehatan, baik itu secara jasmani tadi, secara fisik, tentu juga secara rohani. Bahkan para dokter pun juga praktek seperti itu ya. Iya, sebelum iya, operasi benar. harus puasa Sebelum sekian hari operasi dulu. puasa untuk apa? Menetralkan, dan selain itu manfaat puasa itu sejatinya adalah detoksifikasi. Detoksifikasi ini adalah pengeluaran racun-racun, kadar racun di dalam tubuh manusia. Selain kita tahu bahwa puasa ini memiliki manfaat untuk kesehatan, puasa ini juga manfaatnya kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan rohani, bagaimana rohani seseorang itu bisa sehat? Di antara rohani itu yaitu adanya mental,
adanya hati. Hati seseorang yang memicu adanya penyakit di dalam tubuhnya. Sebagaimana konsep yang diajarkan oleh Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah wa idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Dalam diri manusia itu terdapat segumpal darah yang mana saat gumpalan itu baik maka seluruh badannya menjadi baik. Kalau gumpalan itu tidak baik maka seluruh badannya juga tidak baik. Nah, ini tidak bisa kita cerna secara tekstualis. Iya, betul. Nah, tentu ada makna yang dimaksud di situ dan dijelaskan di akhir sabdanya ala wahyal qalbu, yaitu hati. Bagaimana peranan hati terhadap kesehatan seseorang. Contoh orang yang sering sakit hati itu cenderung lebih sering sakit. Bahkan hatinya juga semakin kotor. Nah, itu makanya orang yang sering sakit hati dia akan lebih cenderung sakit, dan saat dia dicek ke medis terkadang tidak terdeteksi diagnosa medisnya, tidak adanya penyakit, tidak ditemukan. Ujung-ujungnya nanti menyimpulkan bahwa terindikasi sihir, terindikasi. Gitu ya. Nah, itu. Tentu puasa ini mengajarkan kita akan pentingnya kesehatan rohani, kesehatan hati kita. Selain itu, hikmah puasa ini mengajarkan tentang kesadaran sebagai seorang hamba. Apa saja kesadaran sebagai seorang hamba? Yaitu seorang hamba ini bahwa hamba itu makhluk yang lemah, yang membutuhkan kepada Sang Pencipta. Nah, kalau kita puasa, kita lapar, kita haus, dan selain itu mengajarkan tentang kesadaran. Bagaimana diri kita itu sadar? Kita menjaga saat banyak orang, saat tidak ada orang di bulan suci Ramadan ini juga mengajarkan terkait kesadaran seseorang. Bahkan kalau dulu itu banyak pelaku-pelaku spiritualis ya, melakukan ritual dengan cara berpuasa. Baik Gus, ngomong-ngomong puasa nih, ini kan ketepatan dengan bulan Ramadan Gus. Iya. Artinya banyak orang yang berpuasa mungkin niatnya karena memang sudah menjadi tradisi atau bahkan sudah menjadi kebiasaan, sehingga kalau kita tidak puasa maka merasa sungkan. Sehingga apa pentingnya dalam niat dan juga konteks antara niat dengan tulus dengan tidak, sehingga apakah penting ya antara puasa yang dapat pahala dan tidak dapat pahala Gus? Penting, makanya tadi saya mengatakan bahwa puasa ini mengajarkan tentang kesadaran. Orang kalau sudah sadar dirinya sebagai seorang hamba, yang mana kita diciptakan ini sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Di antara ibadah yaitu berpuasa, yang mana diwajibkan oleh Allah. Bagi hamba-hamba yang sadar, dia pasti menjalankan ketaatan itu bukan hanya sekedar dia ikut-ikutan, dia hanya sekedar ikut tren, kemudian karena mungkin sungkan kalau tidak berpuasa. Nah, ini itu kalau juga anak muda kadang-kadang aduh daripada tidak puasa nanti ketahuan sama yang lain. Betul, baik Gus. Iya. Berkaitan dengan puasa, kita ngomong lagi ini tentang apa sih perbedaan tentang puasa dengan ilmu hikmah Gus? Ilmu hikmah ya. Ini kadang-kadang kita juga melihat ada yang puasa Ramadan, puasa sunnah, puasa lakon, ya, ada yang puasa ada empati geni dan lain-lain gitu ya. Yang lain-lain. Sehingga apa ada banyak sekali perbedaan atau memang dalam satu konteks secara umum atau bagaimana Gus? Sebelum kita membahas terkait puasa dan ilmu hikmah, tentu kita membahas sesuatu itu perlu dipahami dulu apa yang akan kita bahas. Nah, di sini ilmu hikmah. Banyak salah persepsi terkait ilmu hikmah. Banyakan masyarakat kita memahami bahwa ilmu hikmah ini berkaitan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan supranatural, alam gaib, dengan kanuragan, kadikdayan dan lain sebagainya. Nah, tentu kalau kita mengacu dari definisi secara terminologinya atau secara etimologi, secara bahasa, ilmu hikmah itu adalah ilmu tentang kebijaksanaan. Bagaimana diri kita sangat berkaitan dengan puasa dan hikmah puasa itu sendiri. Makanya kalau kita pahami arti hikmah adalah sebuah kebijaksanaan. Bagaimana ilmu itu mengajarkan seseorang agar berperilaku bijaksana terhadap dirinya, terhadap Tuhannya, terhadap sesama. Jadi minimal kalau sebelum kita menjadi orang yang bijaksana, kita harus sadar diri dulu ya. Nah, itu penting. Iya, nah, selain itu, ilmu hikmah yang diartikan oleh masyarakat umum adalah terkait tentang kesaktian, kadikdayan. Nah, tentu sangat menarik ketika kita membahas ilmu hikmah, pelaku-pelaku ilmu hikmah
para spiritualis itu melakukan ritual dengan cara berpuasa. Ngomong-ngomong dalam berspiritual Gus, artinya orang yang berpuasa karena untuk mengharapkan sebuah kesaktian. Iya. Mungkin bisa dibedakan dengan puasa Ramadan dengan puasa sunnah yang biasa. Apakah ini juga ada kaitannya yang pasti Gus ya? Sangat berkaitan. Kadang-kadang ada juga yang begini Gus, orang berpuasa ini mungkin tiga hari, yang 1 hari terakhir mungkin mati geni. Ya, Iya. ini apakah juga termasuk di bagian-bagian daripada ilmu hikmah Gus? Benar. Jadi kalau kita sepakati dulu bahwa orang yang ingin menjadi bijaksana melakukan ritual, contoh pelaku-pelaku sufisme atau pelaku tasawuf, dia ditugaskan oleh seorang guru atau seorang mursyid untuk melakukan ritualnya dengan cara riadoh. Betul. Nah, riadohnya itu diantara dengan dia melakukan wirid, melakukan puasa. Itu tujuannya untuk apa? Tujuan hakikat sebuah hikmah adalah untuk memahami bahwa sesuatu itu yang hak. Yang hak itu apa? Ya Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kita tarik pemahaman ilmu hikmah yang berkaitan dengan masyarakat umum, itu juga banyak pelaku-pelaku hikmah yang pada umumnya tanpa melihat agama tertentu ya tentunya, meskipun bukan muslim, dia melakukan ritual puasa untuk mencapai sebuah tujuan. Untuk sebuah tujuan tertentu, bahasanya law of attraction ya. Jadi gitu ya. tujuan tertentu itu dicapai, ada mungkin orang memiliki hajat tertentu. Contoh mungkin dia orang ingin mendapatkan tujuannya atau dia suka sama seseorang, dia lakukan wirid dengan cara berpuasa. Ada juga Gus ya? Ada yang seperti itu. Jadi kalau Atau jomblo-jomblo gitu masih mau nikahnya terlambat mungkin Nah, biar makanya cepat. perlu, Ada makanya juga yang berpuasa itu sesuai dengan salah satu sabda Nabi, "Man istata'a 'alaikumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijaun." Barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, ini ngomongin para jomblo nih jadinya. Ya, betul, Jadi dia Tetap kaitannya sama disegerakan, puasa, iya, Gus. kaitannya tetap sama puasa. Iya, betul. Kenapa kok Nabi menyarankan bagi orang yang tidak mampu untuk melakukan puasa? Jadi orang yang berpuasa itu cenderung lebih bijaksana, Betul. sehingga dia lebih bisa menahan Mengontrol. hawa nafsunya, mengontrol dirinya, mengontrol kesehatannya. Ini tujuan hikmah yang terpenting di dalam puasa. Nah, kita ngomong kembali lagi pembahasannya terkait ilmu hikmah. Betul. Pelaku spiritual itu banyak melakukan ritual dengan cara berpuasa, dengan cara pati geni, dengan cara dia tidak tidur, tidak makan, tidak minum selama 3 hari 3 malam, sehingga secara ilmiah tubuh orang itu menjadi lemah dan beberapa perangkat atau indera di dalam diri seseorang itu menjadi lebih aktif dan lebih dominan. Maka tidak jarang ketika orang yang banyak melakukan puasa, dia lebih cenderung waskito, dia lebih cenderung bijaksana dengan cara apa? Ainul basiroh. Ainul basiroh atau penglihatan mata hatinya lebih jernih, lebih apa ya? Dia Tidak lebih mudah bijaksana, seudon sama orang tidak lain. gampang seudon dengan orang lain. Nah, makanya pentingnya puasa itu tadi berkaitan. Orang yang ingin mendapatkan mungkin kekebalan, dulu sering kalau kita ngomong di kalangan Nahdiyin ya, kita kan Mungkin pada orang-orang kehidupan di Nahdiyin pesantren diijazah dulu ya. dengan wirid-wirid tertentu. Sebelum melakukan wirid itu disarankan, diperintahkan untuk berpuasa. Nah, puasa itu sendiri sejatinya adalah bagaimana dia meregistrasi dirinya. Bagaimana puasa itu mengajarkan diri kita untuk mengenal diri kita. Mengenal diri kita. Tentu kalau di bulan Ramadan ini banyak nilai kepedulian kita meningkat. Pasti. Itu Sosial kan hikmah kita juga dari muncul sosial. Banyak orang berbagi takjil, banyak orang bersedekah. Nah, di puasa ini kita menyadari bahwa oh ya, begini rasanya orang yang mungkin tidak bisa makan. Nah, muncullah jiwa-jiwa kepedulian yang mana memang Islam itu tujuannya jauh untuk rahmatan lil alamin. Baik Gus, alhamdulillah artinya kita sudah ngobrol masalah puasa dan juga tentang ilmu hikmah artinya. Yang pasti juga kita juga sering mendengar, bahkan di media sosial pun juga bahkan sering ditayangkan Gus. Benar. Antara kita sebagai makhluk yang nyata masih hidup di dunia ini, mereka berbicara dengan katakan alam gaib. Mereka bisa berkomunikasi. Apakah memang ada antara komunikasi kita sebagai makhluk yang masih hidup di dunia nyata dengan berbicara dengan mereka yang ada di alam gaib? Di alam gaib ini mungkin bisa lebih spesifik lagi kita katakan di dunia jin lah ya, katakan Betul. seperti itu.
Tadi Gus menyebutkan Iya. bahwa siapapun baik itu jin, manusia baik untuk beribadah kepada Allah Iya, Subhanahu wa benar. taala begitu ya. Karena memang kena taklif jin itu juga sama dengan kita. Bahkan di kelompok mereka itu juga ada yang beragama Muslim, Betul. ada yang kafir dan lain sebagainya. Kalau kita ngomong tentang di dunia gaib, dunia jin, banyak para pelaku puasa, pelaku spiritual, dia melakukan komunikasi dengan bangsa jin. Dan tentu sesuatu itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit juga dari orang yang notabene dia bukan muslim, tapi dia bisa berkomunikasi. Kenapa? Karena dia sering melakukan puasa. Kembali lagi ke hikmah puasa, orang-orang yang melakukan puasa itu lebih menjadikan dirinya lebih jernih, pikirannya lebih bersih, sehingga dia bisa mengontrol dirinya, dia bisa mengendalikan dirinya, dan dia bisa menjangkau sekelilingnya. Di antaranya yaitu bangsa jin. Tapi banyak ya, tentu kita tidak boleh ambil sepihak. Kemudian kalau ada orang klaim dia mengatakan bisa berkomunikasi dengan jin, nah itu perlu kita Ada juga yang pelajari. rekayasa Gus, ada ya. Nah itu justru banyak yang seperti itu. Oke, baik Gus. Kita sudah berbicara banyak para pemirsa hadirin dan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berbicara panjang lebar tentang puasa dan juga ilmu hikmah, dan mudah-mudahan Gus bisa menyimpulkan tentang tentang antara puasa dan ilmu hikmah, sehingga kesimpulan ini bisa menjadikan sebuah ruh dalam perbincangan kita pada hari ini. Monggo Gus. Baik. Puasa itu bagi orang muslim hukumnya wajib di bulan suci Ramadan, dan puasa memiliki banyak hikmah. Di antaranya untuk kesehatan jasmani dan rohani kita. Yang paling penting adalah puasa ini mengajarkan tentang kesadaran. Bagaimana kita sadar sebagai seorang hamba, bagaimana kita sadar sebagai manusia yang memang diciptakan sebagai makhluk sosial yang peduli untuk sesama, dan yang paling penting adalah puasa mengajarkan kita mengenali diri kita sehingga kita bisa mengenal Tuhan kita. Jadi bagi siapapun yang melakukan ibadah puasa, khususnya di bulan suci Ramadan ini, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dohiron wa batinan. Amin. Dan kita bisa menjalankan ibadah secara maksimal di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita tidak hanya menjalankan ritual badaniyah atau jasmani saja, tentu kita juga mendapatkan hikmah dan makna akan puasa itu sendiri. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Nahdi dan juga para pemirsa yang berada di rumah dimanapun berada, mudah-mudahan dengan kesimpulan tadi, dengan puasa, mudah-mudahan kita semuanya menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya pasti adalah sehat jasmani dan rohani. Sampai jumpa pada kesempatan yang lainnya. Terima kasih dari kami, saya Ustaz Rahim. Untuk diri mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.